Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat mahal, yang sifatnya akan menguntungkan dirimu. Nah, saya coba berbagi tentang cara mengetes pria yang tepat untukmu. Artinya, yang tepat untuk jadi pacarmu, yang tepat jadi calon suamimu nantinya. Saya beritahu, jangan sembarangan memilih seseorang yang akan menjadi kekasihmu, karena pengaruh dia akan sangat menentukan kamunya. Ada orang yang tadinya baik jadi gak baik karena salah memilih pacar. Ada orang yang tadinya jujur jadi pembohong karena salah memilih pacar. Jadi pentingnya menempatkan orang yang mempengaruhi hidup kita, menempatkan mereka yang tepat, bukan yang sembarangan. Nah, kira-kira bagaimana cara mengetesnya? Lalu kemudian kamu memilih, lalu orang itu tepat. Yang pertama, apakah dia menghargaimu? Jadi coba cek, setiap kali kamu berbicara, apakah dia menghargai omonganmu? Atau dia gak peduli omonganmu? Atau dia meremehkan omonganmu? Atau dia tidak menganggap kamunya? Nah, kalau pria tidak menghargai engkau, tidak menghormati engkau, saya beritahu, pria tersebut tidak tepat untukmu. Kamu tidak akan bertumbuh. Kamu akan menurun kalau kamu menjalani hubungan dengan pria yang tidak menghargai engkau. Jadi kalau hari ini kau dekat dengan seorang pria dan kamu tahu dia tidak menghargaimu, jangan jadi pacar. Kalau kemudian kamu sudah berpacaran dan kamu lihat pria ini, pacarmu ini tidak menghargai engkau, maka pesan saya, jangan menikah dengan dia. Terus gimana pacarannya? Ya kamu review lagi. Kalau dia begitu terus, mendingan kamu ambil kebijakan. Ngapain kamu investasikan waktumu dengan seorang pria yang tidak menghargaimu? Ngapain? Mau 1 tahun lagi kamu gitu? Mau 2 tahun lagi? Itu kan kesia-siaan. Jadi ingatkan dia, sampaikan ke dia untuk menghargaimu. Dan kalau dia berubah karena paksaan, jangan mau. Pelajari dia berubah karena memang dari hati. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetes pria yang tepat untukmu, apakah dia memprioritaskan kamunya. Ingat teman-teman cewek, maksud saya di sini prioritas adalah number one. Yang dia prioritaskan adalah Tuhan, bukan kamu ya, ingat itu ya. Yang kedua, yang dia prioritaskan adalah orang tua. Lalu yang ketiga, mungkin kamunya. Lalu kalau dia lebih memprioritaskan teman-temannya dari kamu, ini gak bener ini. Kalau dia lebih memprioritaskan hobinya dari kamu, ini gak bener. Bahkan kalau dia lebih memprioritaskan pekerjaannya dari kamu, ini juga gak benar. Kamu harus menjadi prioritas lebih daripada hobinya, lebih daripada teman-temannya, lebih daripada pekerjaan. Bukan berarti mengabaikan pekerjaan, bukan berarti mengabaikan pertemanan, tapi dia harus tahu bahwa dia punya pasangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah dia pendengar yang baik? Selama kamu kenal dia atau selama kamu berpacaran, coba kamu analisa, kamu review lagi beberapa waktu yang lalu. Apakah dia pendengar yang baik? Dan saya beritahu, definisi pendengar yang baik bukan cuma mendengar. Karena banyak orang cuma mendengar tapi lalu begitu aja. Ya sebenarnya dia males, cuman ya gitu-gitu aja, ya dari pura-pura denger aja.
Definisi mendengar yang baik adalah, yang pertama dia mendengar. Yang kedua, definisi mendengar yang baik adalah dia mengerti apa yang kamu sampaikan. Lalu yang ketiga, definisi pendengar yang baik adalah memberikan solusi atau bantuan. Ketiga ini mesti ada di dalam diri dia. Dia mendengar, dia mengerti, dan dia memberikan solusi. Kalau cuma dengar, lalu kamu tanya dia nggak tahu, terus aku ngomong, kamu nggak ngerti, nah, kan repot. Itu dia. Jadi pentingnya mendengar, mengerti, dan memberikan solusi. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara mengetes pria yang tepat untukmu adalah apakah dia menerima kamu apa adanya. Sebab ada pria yang terlalu banyak protes. Dia protes kekuranganmu, dia protes kelemahanmu, bahkan dia protes statusmu. Kalau statusmu hanya lulusan SMP mungkin, SMA mungkin, lalu dia hina itu atau dia jelekkan, nah ini kan gak baik. Kalau statusmu dari keluarga menengah ke bawah, lalu dia protes itu, ini kan gak baik. Kalau ternyata warna kulitmu, tinggimu, itu juga dia bersungut-sungut, dia ngomel, ini gak baik. Pastikan dia menerima apa adanya kamu. Orang yang seperti ini yang tepat. Jadi kalau dia banyak protes, banyak bersungut-sungut, nah ini yang perlu kamu pikirkan ulang, ya. Itu yang keempat. Next, yang kelima, apakah dia menjaga hati dan perasaanmu? Ingat ya, ketika kita memutuskan untuk berpacaran, apalagi menikah, ada tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Menjaga perasaan dan hati pasangan, supaya dia jangan kecewa, supaya dia jangan kepahitan, supaya dia jangan marah. Ini perlu kita jaga. Karena kalau pasangan kepahitan, kecewa, seringkali hubungan itu udah tercemar. Udah gak ada lagi ketulusan di dalam. Yang ada jadinya balas dendam. Ini udah gak sehat lagi. Jadi perhatikan dengan baik. Apakah pria itu menjaga hati dan perasaanmu? Kalau dia gak mau tahu, dia cuek, nah sebaiknya pikirkan ulang. Itu yang kelima. Yang keenam, apakah dia mau berkorban untukmu? Ingat lo ya, cinta sejati bukan cuma bilang, oh I love you, oh I miss you, kamulah bulanku, kamulah bintangku, kamulah permaisuriku. Gak cukup. Dari 100% itu gak nyampe 10%. Gak cukup, bukan itu definisi aslinya. Definisi asli cinta adalah berkorban. Jadi bukan sekedar ngomong cinta, bukan sekedar berjanji, tapi ada pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, pemikiran, bahkan materi. Harus ada yang dikorbankan. Jadi kalau cinta tidak ada pengorbanan, sorry, gak punya nilai. Gak punya nilai. Tapi cinta yang dibarengin dengan pengorbanan, nilainya mahal. Sangat mahal. Itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, cara mengetes pria, apakah dia seiman dan apakah direstui orang tua. Seiman dan direstui orang tua harus jadi satu paket. Kalau nggak seiman, sebaiknya kamu pikir ulang. Beda kepercayaannya, beda keyakinannya, akan berimbas nanti ke anak-anak. Kalau orang tua nggak restui juga, sebaiknya kamu pikir ulang. Sebab jelas firman Tuhan, hormati ayah dan ibumu supaya bahagia dan lanjut usiamu.
Jadi pastikan seiman, pastikan direstui orang tua. Baik si cewek ataupun si cowok, sama-sama orang tua merestui. Dan pastikan sekali lagi seiman. Saya berharap cara ini membantu engkau teman-teman cewek, sehingga engkau menemukan pria yang tepat menjadi pasangan hidupmu. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.